Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan dari kajian kita membahas kitab fikih. Dan sebagaimana yang telah kita janjikan, setelah kita membahas seputar keutamaan di bulan Dzulhijjah ini, yang mana bulan ini kita kenal dengan bulan haji, hari-hari terbaik di dalam kehidupan, ya, dan beramal saleh di hari-hari ini tentunya lebih utama, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beramal di hari-hari lainnya. Maka insyaallah taala di malam hari ini kita akan membahas, akan mempelajari sedikit seputar udhiyah, seputar kurban dan yang berkaitan dengannya. Tapi di sini ada beberapa pembahasan yang telah saya yang telah saya kumpulkan. Pembahasan yang pertama terkait tentang definisi kurban atau udhiyah. Kemudian yang kedua kita akan berbicara tentang hukum berkurban. Kemudian berikutnya juga akan kita bahas insyaallah tentang syarat hewan kurban. Iya, dan selainnya dari pembahasan-pembahasan insyaallah kita akan sebutkan. Tapi yang pertama, apa definisi dari kurban atau dikenal juga dengan udhiyah? Iya. Jadi saya ambil dari kitab yang diringkas oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala yang berjudul Talkhis Kitab Ahkam Al-Udhiyah wa Dzaka, ya, ringkasan dari kitab hukum-hukum seputar kurban dan penyembelihan. Sebelum saya jelaskan tentang masalah udhiyah, masalah kurban ini, perlu kita ketahui bahwa berkurban ini merupakan syiar dari syiar agama kita, dan ini merupakan atau melanjutkan dari sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi awal adanya perintah berkurban itu berawal dari perintah Allah Subhanahu wa taala
kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi awal kalinya bukan berkurban dengan hewan, tapi dengan putranya beliau sendiri, sebagaimana yang dimaklumi di dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi ketika putranya Ismail sudah mulai menginjak dewasa, Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, anni adbahuk, bahwasanya aku telah menyembelihmu. Fandur madza tara, maka lihat bagaimana pendapatmu. Ya, mungkin kita tahu bahwa mimpi para nabi itu salah satu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mimpi para nabi adalah wahyu. Maka ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya, maka diceritakan kepada Ismail dari mimpi beliau. Maka Ismail ditanya, bagaimana pendapatmu? Kata Ismail alaihi wassalam, ya, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan apa yang diperintahkan, iya, maka engkau akan mendapati insyaallah saya sebagai orang yang bersabar. Maka ini jawaban dari seorang anak yang soleh kepada bapaknya di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin ini adalah perkara yang berat. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Jadi ketika keduanya telah berserah diri, ya, memang tidak ada keraguan, ya, keduanya betul-betul patuh taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan putranya sudah dibaringkan, ternyata tiba-tiba diganti dengan seekor kambing atau domba. Maka dari situlah awal pensyariatan dari ibadah kurban. Maka ketika, ya, setelah peristiwa itu, maka umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disyariatkan juga untuk berkurban. Makanya sebagian ulama menyebutkan bahwa di antara hikmah dari adanya kurban ini, ya, sebentar kita akan sebutkan hukumnya, tentang hukum kurban. Di antara hikmah berkurban ini adalah sebagai bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan dari kisah Nabi Ibrahim. Kenapa dikatakan salah satu hikmah berkurban adalah manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab Allah Subhanahu wa taala mengganti kurban itu, ya, yang awalnya manusia menjadi apa? Menjadi hewan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah Subhanahu wa taala ini untuk berkurban, iya, sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan putranya Ismail. Taib. Dan banyak, ya, kalau kita berbicara tentang hikmah berkurban, banyak disebutkan, hanya waktu membatasi kita. Taib. Saya ringkas saja di sini, akan menyebutkan satu persatu, mungkin tidak menyebutkan sebagian dalilnya karena waktu kita sangat singkat sekali. Yang pertama tentang definisi udhiyah. Jadi kurban itu dikenal dengan udhiyah dalam bahasa Arab. Udhiyah itu, kata Syekh di sini, mayudbahu min bahimatil anam ayyamu idil adha bisababil id taqarruban ila Allah azza wa jalla.
Ya, udhiyah adalah hewan ternak yang disembeli pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan datangnya hari tersebut. Dengan datangnya hari tersebut. Yaitu definisi apa? Kurban. Dalil tentang pensyariatannya disebutkan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya ayat yang kita hafal bersama, surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar. Ya, banyak penafsiran tentang Al-Kautsar. Ada yang mengatakan nikmat-nikmat yang sangat banyak. Ada yang mengatakan sungai namanya Al-Kautsar. Ya, sesungguhnya kami memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Ya. Di sini wanhar dan menyembelihlah Allah gandengkan dengan salat. Salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Maka ini menunjukkan bahwa menyembelih atau berkurban ini merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, karena Allah menggandengkan antara ibadah kurban dengan ibadah apa? Dengan ibadah salat. Ayat yang kedua, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Kata Allah, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku wa nusuki, ya, datang dalam penafsiran wa nusuki yaitu sembelihan-sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dengan itulah aku diperintah, wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri. Iya. Maka berkurban ini adalah syariat agung di dalam Islam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu menyembeli, selalu berkurban dengan menyembeli domba yang bagus, yang berwarna hitam putih, yang tanduknya sangat bagus sekali. Bikabshaini amlahaini dzabhuhu ma biyadihi. Beliau sendiri yang menyembelihnya. Wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safahayhima. Taib, ini beberapa dalil ya. Saya tidak sebutkan semua tentang pensyariatan dari kurban ini. Datang dalam hadis Abdullah bin Umar juga radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tinggal di Madinah sekitar 12 tahun. Beliau tinggal di Madinah 12 tahun dan beliau selalu berkurban. Baik. Ini terkait tentang definisi udhiyah dan pensyariatannya. Kemudian pembahasan yang kedua yang ingin saya jelaskan adalah hukum berkurban. Apa hukum berkurban? Ya, di dalam masalah ini ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang hukum berkurban. Yang pertama, mereka mengatakan berkurban hukumnya wajib bagi yang punya kelapangan. Dan ini pendapat dipegang oleh Rabi'ah, guru Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dalam satu pendapatnya, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan dipegang juga oleh Syekh ulama sekarang, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan, saya langsung baca,
pendapat yang menyatakan wajib itu tampak lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan tidak wajib. Akan tetapi hal itu hanya diwajibkan bagi yang mampu. Ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Jelas ya? Tapi di sini bukan tempatnya kita menyebutkan dalil-dalil ya tentang ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, di antara dalil yang berpendapat bahwa kurban itu adalah wajib banyak ya. Di antaranya Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, beliau bersabda, "Man kana lahu malan aw man kana lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna masjidana." Barang siapa yang punya kelapangan harta atau dia punya harta namun tidak berkurban, maka kata Nabi SAW, jangan dia sekali-kali dekat dengan tempat solat kami. Iya. Dan dalil yang lain, iya, itu tadi Nabi SAW tinggal 12 tahun di Mekah dan beliau tidak pernah alfa di dalam apa? Berkurban. Ini pendapat yang mewajibkan. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan hukum berkurban itu adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat ditekankan. Dan inilah pendapat mayoritas para ulama, kebanyakan para ulama. Iya, pendapat kebanyakan para ulama. Dan mereka berdalilkan tentang hadis yang yang mungkin biasa kita dengar, bahwa apabila masuk bulan Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan kalian ingin berkurban, maka dia tahan, tidak boleh memotong kukunya, tidak boleh mencabut dari bulu yang ada di anggota tubuhnya dan semisal dengannya dari larangan-larangan. Iya. Kata para ulama yang mengatakan sunnah muakkadah, seandainya itu wajib, maka Nabi tidak akan mengatakan siapa yang memasuki bulan Dzulhijjah dan dia ingin berkurban. Nah, ini kata wa arada, dan dia ingin. Ya, kata-kata wajib tidak dibahasakan dengan apa? Dia ingin. Ya, maka di atas dan selainnya ada beberapa dalil yang mereka sebutkan. Ya, yang kesimpulannya bahwa kalau ditanya apa hukum berkurban, ya, yang terkenal, yang masyhur, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib bagi yang punya kemampuan, dan ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ya, olehnya itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masalah berkurban ini ya, masalah yang jangan ditinggalkan kalau memang seseorang punya kemampuan. Ya, jangan ditinggalkan kalau punya kemampuan. Sebab di sini ada silang pendapat yang kuat tentang para ulama, apakah dia wajib atau sunnah muakkadah. Ya, yang intinya kalau wajib artinya kalau ada orang mampu tapi dia tidak berkorban, maka itu artinya dia apa? Dia berdosa. Dia berdosa. Taib. Makanya para ulama menyebutkan bahwa apa hukum mengutang, pinjam untuk berkorban? Ya, mereka mengatakan boleh saja. Iya. Kalau misalnya ada orang dia pinjam uang untuk berkorban, maka boleh saja selama dia mampu untuk melunasinya. Ya, apalagi kalau kita punya ya, punya tabungan misalnya, punya uang tapi tidak berkorban, mengutang saja boleh. Ya, mengutang saja boleh. Dan kita pahami bahwa harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disedekahkan untuk Allah, maka Allah akan ganti hal yang lebih baik darinya. Allah akan ganti hal yang lebih baik darinya. Baik. Kemudian yang ketiga, saya ringkas-ringkas saja, hewan yang boleh digunakan untuk kurban.
Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa hewan kurban itu hanya dibatasi pada bahimatul an'am. Bahimatul an'am. Ya, bahimatul an'am itu artinya hewan-hewan ternak tertentu. Ya, yang disebutkan dalam hadis adalah onta, sapi, ya, sejenis dengannya kerbau, walaupun ada silang pendapat tentang kerbau. Kemudian kambing, dan di bawahnya lagi ada namanya apa? Domba. Di bawahnya lagi ada domba. Nah, ini banyak ulama menukilkan adanya ijma' kesepakatan bahwasanya berkurban tidaklah syah kecuali dengan hewan-hewan tersebut. Ya, tidaklah syah kecuali dengan hewan-hewan tersebut. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, bahkan jika seandainya ada orang yang berkurban dengan jenis hewan lain yang lebih mahal daripada jenis ternak tersebut, maka kurbannya tidaklah syah. Ya, kata beliau, andai kata ada orang katanya berkurban seekor kuda yang harganya 10.000 real, sedangkan seekor kambing harganya hanya 300 real, maka kurban dengan kuda tentunya tidak syah. Ya, kurban dengan kuda tidak syah. Maka ya, yang dikurbankan itu hanya 3, yang disebut dengan bahimatul an'am adalah onta, sapi, dan apa lagi? Kambing dan domba. Ya, domba. Taib. Kemudian pembahasan berikutnya, apa hukum mengikutkan kurban bagi orang yang sudah meninggal? Atau bahasanya, apa hukum mengurbankan orang yang sudah meninggal, almarhum misalnya? Ya. Di sini ada 3 keadaan tentang berkurban bagi orang yang sudah meninggal. Yang pertama, ada orang sudah meninggal, dia dikurbankan dengan sendirinya. Jadi memang tercatat di situ, diniatkan, ya misalnya masuk di urunan sapi, satu kelompok, memang tertulis di situ apa? Almarhum si fulan. Tidak diikutkan sama yang lain, sendiri. Nah, ini yang seperti ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Iya. Bahkan sebagian ulama itu merupakan sunnah yang tidak diajarkan, tidak pernah ada di kalangan di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan hal itu. Ya. Bahwa disendirikan untuk mengorbankan, berkurban untuk orang yang meninggal sendiri, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkan, dan sahabat juga tidak pernah dinukil dari mereka. Padahal kita tahu bersama bahwa ada sahabat-sahabat paman Nabi SAW Al-Abbas, demikian pula Khadijah istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang beliau sangat cintai, demikian pula ada anak-anaknya yang lebih dahulu meninggal. Ya, dan tidak pernah ada riwayat yang disebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan hewan kurban untuk istrinya, untuk pamannya yang meninggal. Maka ini keadaan yang pertama. Ya, makanya dalam hal ini ada ulama yang membolehkan, mereka bilang sampai pahalanya dengan dalil-dalil sama dengan bersedekah. Tapi sebagian ulama mengatakan karena Nabi tidak pernah mencontohkan, maka sebaiknya dihindari. Ya. Keadaan yang kedua, orang yang meninggal ini diikutkan bersama dengan orang yang hidup. Ya. Jadi ada orang berkurban, dia niat untuk dirinya, anak dan istrinya dan keluarganya yang sudah meninggal. Ya, ini boleh. Kalau ini apa? Boleh mengikutkan, iya, orang yang meninggal tersebut kepada orang yang masih hidup. Iya, ini hukumnya apa? Boleh, karena
Iya, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyembelih hewan kurban, di antara yang beliau baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Allahumma minka walaka wa an ahli baiti. Sebutkan begitu ya. Ini kurban saya. Iya, untuk saya dan ahli baiti, keluargaku. Dan dimaklumi keluarga Nabi ada yang masih hidup, ada yang meninggal. Ya, jadi ini lebih apa? Lebih selamat. Jadi kalau misalnya ada orang tua atau ada keluarga yang sudah meninggal, terus kita mau ikutkan berkurban, maka sebaiknya apa? Diikutkan bersama dengan orang yang apa? Yang masih hidup. Diikutkan bersama dengan orang yang masih hidup. Dan itu lebih apa? Lebih hati-hati. Baik, keadaan yang ketiga, iya, adalah orang yang meninggal tapi sebelum dia meninggal dia berwasiat. Ya, misalnya sebelum meninggal dia berwasiat supaya dia disembelihkan hewan kurban. Ya, maka kalau dia berwasiat, maka keluarganya atau ahli warisnya dia wajib untuk menepati dari wasiat tersebut. Ya, menepati dari wasiat tersebut, karena kalau orang yang meninggal tersebut punya wasiat, maka wasiat itu wajib ditunaikan. Wasiat itu wajib ditunaikan. Jelas ya? Ini terkait tentang masalah apa? Kurban, mengorbankan, berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Baik, berikutnya dari pembahasan seekor kambing itu bisa untuk satu keluarga. Iya, seekor kambing bisa untuk satu keluarga. Sebagaimana datang dalam hadis Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Dan ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Oleh karena itu, ya, tidak pantas ya seorang mengkhususkan kurban untuk salah satu dari anggota keluarga tertentu. Misalnya, ya, kambing ini untuk anak si A, kambing kedua untuk anak si B, yang ketiga untuk ini, walaupun dia banyak hartanya. Iya, tetapi apa? Iya, satu kambing atau satu hewan itu cukup untuk satu keluarga. Iya, jadi bayangkan Nabi SAW menyembelih kambing untuk semua keluarganya, dan kita maklumin Nabi SAW berapa istrinya. Iya, olehnya itu kalau misalnya ada orang dia kemudian punya 4 istri, setiap dari 4 istrinya itu punya 10 anak misalnya, seandainya ada. Ya, ada ya. 4 istri, setiap dari 4 istrinya punya 10 anak. Maka beli misalnya satu ekor kambing yang misalnya harga 3 juta atau berapa, maka itu cukup untuk dia, 4 istrinya dan 40 anaknya, bersyarikat semua pahala. Jelas ya? Jadi satu ekor kambing itu bisa untuk satu keluarga. Sedangkan kalau sapi atau masuk dalamnya onta, dia bisa urunan atau bersyarikat di dalamnya 7 orang. Ya, bisa bersyarikat di dalamnya 7 orang. Namun muncul pertanyaan, yang mana dari sisi afdol
dikurbankan 1/7 dari sapi atau seekor dari kambing. Jadi kalau dari sisi urutan itu tentunya yang terafdol adalah seekor onta 1, kemudian seekor sapi, kemudian seekor kambing, kemudian seekor domba, kemudian 1/10 dari onta, kemudian 1/7 dari sapi. Itu dari sisi urutan. Tapi sebagai ulama ada yang mengatakan sebenarnya yang afdol itu tergantung kepada jenis dari hewan kurban. Kalau lebih banyak memberi manfaat kepada manusia, misalnya karena kalau hewan ini banyak dagingnya, yang mana yang lebih banyak memberi manfaat dan bisa banyak disedekahkan, maka itu apa? Itu tentunya lebih utama. Ya, dan ingat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, fungsi atau syariat adanya kurban ini adalah apa? Mengalirkan darah. Ya, untuk mengalirkan apa? Darah. Makanya ya, kurban itu dari sunnahnya, kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Dari sunnahnya itu adalah orang yang berkurban, kalau bisa dia sendiri yang menyembelih hewan kurbannya. Kalau tidak, dia bisa mewakilkan kepada orang lain, tapi dia menyaksikan disembelih. Iya, sebab itu syiar. Yang mana lebih utama? Beli berkurban dengan bersyarikat, misalnya ya, sapi 7 orang. Berapa satu orang? Anggaplah 2 juta. Yang mana lebih utama, dia berkurban dengan harga 2 juta di hari raya ya, dengan dia punya uang 3 juta beli daging, baru dia bagi-bagi. Ya, tidak diragukan bahwa yang paling disyariatkan ibadah di hari itu adalah berkurbannya, mengalirkan apa? Darah. Jadi seandainya ada orang dia beli daging misalnya 100 kilo, kemudian dia bagi-bagi tapi bukan kurban, itu lebih lebih kecil pahalanya dibandingkan orang yang berkurban. Jadi jangan lihat masalah dagingnya, tapi lihat yang dialirkan, yang disembelih. Sebab ibadah yang agung itu dengan itu mengalirkan darahnya. Taib. Jelas ya? Kemudian terkait tentang masalah umur hewan, ini juga dijelaskan oleh para ulama bahwa hewan umurnya itu, kalau onta dia minimal umur 5 tahun masuk ke tahun yang ke-6. Ini dah disebutkan ya dalam hadis. Kemudian kalau sapi minimal berumur 2 tahun masuk ke tahun yang ketiga. Jadi kalau panitia kurban ini juga harus hati-hati. Jangan hanya bertanya berapa kilonya dan harganya, tanya juga berapa umurnya. Karena sapi sekarang ada yang muda tapi besar, makanya ditanya juga umurnya. Taib. Yang ketiga, kambing. Kambing ini berumur minimal 1 tahun masuk ke tahun yang kedua. Sedangkan domba bisa berumur 6 bulan, ya, masuk ke bulan yang ke-7. Ini disebut dengan jaza'ah. Jelas ya? Kemudian terakhir, cacat hewan kurban. Ya, cacat yang tidak boleh dikurban disebutkan dalam hadis Nabi SAW itu ada 4. Ya, yaitu yang pertama, buta yang sangat jelas butanya. Ya, misalnya kalau ada hewan yang buta yang sangat nampak kebutaannya, ini tidak boleh dikurban. Yang kedua, sakit yang sangat tampak sekali sakitnya. Iya. Yang ketiga, pincang yang sangat jelas kepincangannya. Dan yang keempat, hewan yang sudah tua sekali dan tidak punya sumsum, tulang sumsum, tidak bersumsum. Biasanya itu
hewan kalau tua sekali dia tidak gemuk, sudah kurus ya, maka itu tidak boleh apa? Ini 4 cacat yang disebutkan dalam hadis, tidak boleh sama sekali hewan ini dikurban. Iya, kata para ulama, kalau ada cacat yang melebihi daripada ini, maka kalau ini saja dilarang, apalagi yang lebih daripada itu. Jadi kalau misalnya yang pincang saja dilarang, bagaimana kalau ada kambing tidak ada satu kakinya? Boleh tidak dikurban? Jawabannya tidak boleh. Iya, jelas ya? Taib. Saya kira sudah isya ya? Sudah isya? Taib. Ada yang mau ditanyakan seputar kurban? Hah? Apa hukum menjual hewan kurban? Kulitnya boleh atau tidak boleh? Jawabannya haram. Ya, tidak boleh menjual ya dari hewan kurban, biar kulitnya. Ya, ada dari dalil ya, kita tidak sempat sebutkan. Baik. Ya, jadi bagaimana kalau panitianya yang menjual? Harus ada izin dari pemilik. Jadi itu panitia juga, walaupun misalnya panitia pengurus masjid ya. Ya, kalau misalnya mau bertindak itu harus kembali ke mana? Ke pemilik kurban. Kalau dia diberi amanah harus izin ke sana. Tapi kalau misalnya yang punya memberikan amanah kepada panitia, maka panitia boleh saja. Ya, yang dilarang itu kalau punyanya langsung. Jelas ya? Baik, Allah a'lam. Saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, syara la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.